Tapi ngerasain emang bener ya, lawak itu seni yang nggak ada sekolahnya, setuju? Nggak ada. Kenapa abang menyuruh saya merokok, sedangkan saya masih SD? Supaya nanti kamu sudah gede. Waktu saya mau sekolah, belum dibangun. Saya balik lagi. Tapi sebelumnya, awal castingnya itu, yang jadi dalang bukan Pak Harto. Sebelumnya juga Andre mendengarkan obrolan saya sama Pak Wisnu Tama waktu itu. Ini saya buka-bukaan aja ya di sini ya. Oke, aku ingin jadi pelawak. Ini salah satu pelawak yang paling banyak di request, di komen. Banyak banget yang pengen tahu bagaimana dia ngelawak, sejarah dia ngelawak, dan beberapa acara yang pernah melibatkan dia. Kang Sule Sutisna. Halo, Denny Cagur TV. Gila. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah, Oke. sehat. Always forever. Always forever. Jadi di Aku Ingin Jadi Pelawak ini, kita sharing pengalaman kita tentang lawak. Ternyata di luar tuh banyak orang yang pengen jadi pelawak. Oh, konten bagus ini ya, memberikan pendidikan ya. Iya, luar gitu. biasa, karena ngelawak nggak ada sekolahnya. Itu dia. Harus terima kasih kalian sama Denny Cagur ini. Dulu kita mau sekolah lawak nggak ada. Tapi ngerasain emang bener ya, lawak itu seni yang nggak ada sekolahnya, setuju? Nggak ada. Bagito dulu pernah bikin perusahaan humornya, kan mau bikin sebuah sekolahannya, kan nggak bisa berjalan, iya. hanya cuma bikin sebuah buku. Iya, bahkan beberapa kurikulum lawak yang udah dibuat akhirnya susah diterapkan karena seni lawak ini fleksibel banget dan emang bener-bener harus latihan langsung ya. Harus langsung terjun langsung. Nah kalau Kang Sule dulu awal ngelawak gimana? Awal ngelawak teh tahun 94. 94. Waktu SMA. Oh SMA, sekolah udah ngelawak? Iya. Lomba Jadi, atau? Lomba. Dulu awal kenapa bisa ngelawak? Jadi karena bapak saya tukang bakso. Itu hubungan korelasi antara melawak dan bakso di mana? Apakah bakso itu lucu? Kan bakso, tukang bakso biasanya kan ngencring ke tempat hiburan. Oh, ngencring. Ke tempat sandiwara, wayang golek, terus bodoran, longser, nanaon. Apresiasi banyak di situ. Itu kelas 5 SD. Oh, berarti bener nyaan eta Bapak? Nya. Oh, oke. Nyaan Bapak. Dagang bakso? Nya. Bapaknya jiwa humorisna tinggi pisan karena sering nonton komedi. Oke, gitu. Awal nama. Nah, terus? Dari situ. Berarti sering lihat Bapak, lu ngelucu-ngelucu? Sering. Lucu bener menurut Kang Sule? Lucu banget. Kayak misalkan kalau lagi dagang bakso gitu kan, ada yang datang misalkan. Datang itu, mau ngapain Neng? Gitu. Kan udah tahu mau dagang mau bakso. Tapi ditanya, mau ngapain Neng? Gitu. Kan mau beli bakso Pak Odo. Oh iya, kirain mau push up. Nah, kayak begitu. kayak begitu. Nah, ini berarti emang ada tetesan darah pelawak. Iya. Emang jahil, bokap tuh jahil. Saya jujur ya, ini baru di Cagur TV. Saya diajarin ngerokok sama bokap. Gila, di saat orang tua lain ngelarang anaknya ngerokok, bokap ngajarin. Ngajarin ngerokok. Waktu itu masih gudang garam yang coklat gitu. Mana yang ngerokok sih ya? Membesarkan SMA, kamu ngerokok? Kamu ngerokok, ya. Terus saya bertanya, menganalisa, karena saya ini termasuk orang yang selalu menganalisa. Kenapa abang menyuruh saya merokok, sedangkan saya masih SD? Supaya nanti kamu sudah gede, tidak merokok. Oke, gitu. Ngerokok, Mang, bareng. Saat itu beneran? Saat itu beneran. Besoknya mau ngerokok lagi? Tidak bisa. Sekali. Nah, tidak bisa. Supaya nanti sampai SMA, kamu tidak merokok lagi. Itu aneh kan, bapak saya? Itu unik juga ya. Iya. Kalau gua sama nyokap gua dulu setiap pulang SMP, inget banget mulai ngerokok tuh SMP. Jadi kalau pulang sekolah tangan gua tuh sampai dicium. Bau rokok diomelin ketahuan. Wah bingung nih, tangan kanan dicium, gua pakai tangan kiri. Bau rokok. Waduh. Udah akhirnya kita jadi dulu itu diakalin pakai kertas. Nah, udah aman tuh tangan dicium aman. Coba sini, mulutnya buka. Hah gitu. Hah, ngerokok ketahuan. Mau ngumpetin dari mana? Kan minta ngerokok dari sini. Mau ngumpet dari sini nggak bisa. Itu sama aja ketika mak saya mengetahui saya ngerokok. Itu waktu SMA. Oke. Jadi pas begitu saya ngerokok, mak saya lewat, ya kan? Kan asap masih di sini. Tahan. Tarik napas. Mak saya nggak lewat-lewat kan? Ngerokok kamu ya? Keluar dari hidung. Tapi ada sisi pendidikannya, Mang Denny, dari bokap tuh, dari abah tuh. Jadi kenapa kamu disuruh merokok? Biar ngerasain
ngerokok tuh kayak begini supaya kamu nggak ditipu sama orang. Itu yang pertama. Yang kedua konsep Abah itu supaya nanti udah gede nggak ngerokok. Padahal anggar we ngerokok. Ngerokok tetap. Gitu. Ada kesalahannya juga gitu kan dalam hal mendidik. Tapi kata Abah yang ketiga itu mengakrabkan bapak dengan anak supaya tidak ada batasan dengan anak itu. Saya mah bebas ngomong jeung babe dek naon wae oge. Bebas dek silih degung ku nek silih kumaha oge. Lu gua gitu. Iya, sama halnya gua sekarang sama Iki karena gua sudah terbiasa terdidik sama Abah tuh seperti itu. Ini keren, bebas. Ini keren. Oh, jadi pelajaran yang diberikan sama Abah itu mendekat ke anak. Ya, mendekat ke anak. Yang terpenting sesuatu hal yang paling fatal yang tidak boleh dilakukan. Gitu. Tapi kalau dari sisi komedi memang ya Abah mah memang lucu lah. Nah, nggak ada duanya. Abahnya senang ngelawak lucu. Nah, akhirnya Kang Sule tertarik sehingga ikutan terjun. Abah ngajarin atau gimana? Enggak, hanya melihat aja. Oh, ngeliat dong, masih Abah celetukan. Terus kalau lagi sama emak saya, misalkan kalau lagi duduk, geserin kursi, gobruk gitu. Iya, udah sejahil itu bokap lo. Iya, kayak seperti itu. Terus kayak bikin, terus dibalas sama emak, misalkan, kopi, emak, bikinin kopi, pakai garam. Gitu, kayak gitu. Gila, jadi banyak banget, apresiasi kayak begitu. Sekarang aja diam karena udah tua mas saya, karena udah nggak ada temennya, kan Abah udah nggak ada. Bener. Oh, gitu. iya. Jadi gua candain sekasar apapun, mah tuh cuma tersenyum doang, karena udah tahu karakter anaknya. Gitu. Nggak beda jauh bapaknya gitu ya. Iya. Oke, akhirnya SMA mulai ngelawak. Itu ngelawaknya lomba atau manggung di sekolah? Nah, kan di awal di kampung. Di RT kan ada Kang Uci itu. Kang Uci salah satu Gendang. Pak RT. Iya. Kang Uci itu suka bawa teman-temannya kalau Agustusan. Grup Lapidut. Lawak Kacapi Dangdut. Apresiasi sampai suka sama lawakan mereka. Terus dalam hati, saya pengen seperti kayak mereka, gimana ya caranya ya. Nah, akhirnya dituangkanlah ketika si Ogi sama si Oni mengajak saya untuk ngelawak. Itu semua sepelan, semua apapun dituangkan di situ. Ogi Oni itu personel SOS. SOS. Yang dibentuk khusus untuk api waktu itu. Bukan. Sebelumnya memang udah ada. Sudah ada. Yang membentuk itu SOS. SOS si Ogi. Jadi bukan, makanya saya nggak pakai nama SOS karena itu punya Ogi. Itu tahun 94. Jadi Ogi punya acara sama temen. Bisa ngabodor tuh, bisa ngelawak tuh, bisa lah gitu. Karena udah apresiasi panjang bertahun-tahun. Akhirnya ngelawak, lucu. Nah dari situlah Ogi, ternyata bisa ngelawak. Terus bikin grup lah, SOS. Bikinlah grup SOS. Ogi, Sule, satu lagi udah Oni. Oh udah langsung Oni. Awalnya itu kan Sutisna, Sule. Saya tuh SMA udah Sule namanya. Sule, Obin Wahyudin, Suarman. SOS. Obin kan Namisa. Obin si Ogi. Ogi tuh Obin. Obin. Nama Ogi itu nama si Denny Emput, diambil sama si Ogi. Denny Emput sahade ya. Itu teman saya. Teman saya. Bodor kan? Jadi si Denny Emput punya panggilan Ogi. Sama Ogi dipakai sama Ogi sampai berantem. Masalah nama tuh. Masalah nama itu. Ogi tuh kalau utusan menyolong dah. Oke, akhirnya jalan tuh SOS untuk event apa aja waktu itu? Event Agustusan, hajatan, terus tahun baruan. Udah nerima job tahun baru? Udah nerima, Mang Dani. Dibayar? Dibayar nama nggak seberapa. Kadang-kadang kan yang punya acara tuh kadang-kadang, iya sakit. Padahal tadi itu nama sakitu. Sakit itu seberapa tuh? Enggak, misalkan gini. Ini acara tuh ngan 20.000, misalkan itu ya. Padahal dari sananya mah 100.000 itu. Jadi ngerti. Cuma kalau saya mah nggak memikirkan hal itu. Yang penting karena kepuasan. Jadi saya mah puas lamun penonton tertawa. Jadi nggak mikirin bayaran. Itu dia. Yang penting itu kita seneng dulu. Berhasil ngasih yang terbaik, duit ngikut, bener Kang? Iya, itu. Kayak di kampung-kampung misalkan. Ogi punya acara kaul. Kaul itu main di tempat. Orang nggak tanpa dibayar. Terus kadang-kadang acara dibayar juga dan yang lain-lain. Nah saya harus setelah Jaipongan harus ada lawak karena pengen menghibur dengan ngelawak gitu. Walaupun nggak ada bayarannya gitu Bang Denny. Wah keren. Berarti momennya emang nyari panggung, nyari pengalaman. Nyari pengalaman. Sampai cita-cita kan saya pengen jadi penyiar radio waktu itu. Udah kesampaian? Kesampaian alhamdulillah. Dan waktu jadi penyiar radio juga
Itu hasil dari apresiasi mendengarkan dan saya tanpa dibayar dalam 1 tahun di radio. Wah, gokil. Itu di True FM Soreang masih ada yang Radio punya. True FM sampai sekarang masih ada? Sekarang masih ada, cuman nggak terlalu aktif karena itu kan radio komunitas. Oh. Nah dari situ pengalaman 1 tahun, walaupun saya tanpa dibayar, akhirnya saya dipanggil sama teman saya untuk ngisi di radio Sonata. Oh. Di Sonata dapat Dibayar profesional. dibayar profesional itu per jam, per jamnya cuman nggak nyampe 7.000 5.000 lah, cuman 2.000 gitu. Oh, Jadi guys. kalau dalam sebulan itu 210.000 sebulan. Guys, Kang Sule pernah siaran dibayar 7.000 per jam. Setahun siaran tanpa dibayar dan manggung bersama grupnya juga tanpa dibayar. Ya. Tujuannya apa? Pengalaman. Ini pelajaran yang keren banget yang bisa kita ambil buat teman-teman yang melakukan sesuatu. Jalanin aja dulu, jangan pernah mikirin uang dulu. Efek dari keseriusan kita itu lihat sekarang. Ya, jadi pikir saya begini, daripada kita huthead mengejar uang, ya. Hutete naon. Ya, apa-apa duit, apa-apa duit. Jadi kita nggak fokus dalam suatu pekerjaan. Jadi paciweuh lah gitu. Paciweuh. Mendingan biarkanlah nanti uang yang mengejar kita. Saya mah prinsipnya begitu. Ayeuna paciweuh kita bakalan tigembrotnya. Ya, itu. Iya. Tigembrot tuh akhirnya dapat duit gitu. Tigemrot mah gendut atuh. Iya maksudnya duitnya tuh Oh, banyak. ngagebro. Iya. Ya begitu, Mang Dani. Ya gitu ya. Oke, nah akhirnya Api itu menjadi eksistensi pertama Sule di TV, bener nggak? Nah, betul. Tapi sebelumnya saya bareng sama Oni sama Ogi itu kita sempat ikutan lomba, kita sempat juara di Jawa Barat, Sebandung Raya, Oke, sempet Lingkup juara, Bandung ya. Lingkup Bandung, terus sempat ikut juga yang di RCTI yang waktu chatting ikutan juara 3 kalau nggak salah. Oh, iya. Yang untung juara 1. SOS ikut? Humor ala mahasiswa. Ikutan eta? Ikut. Waktu itu saya masih SMA. Tapi humor ala mahasiswa ikut kita mah. Enggak, taruh. Kok ente SMA? Kan umur tuh aneh ente setahun. Apanya? Aneh aja waktu itu kuliah. Kan sama telat sekolahnya. Waktu saya mau sekolah, belum dibangun. Saya balik lagi. Gitu. Dari SMA. Iya. Baru masih SMA. Karena kurikulum 4 tahun, Mang. D1. Saya teh. Waktu itu kelas 4. SMKI. Oh gitu. Iya. Gue baru tahu ternyata Kang Sule ikut lomba humor ala Ikut. mahasiswa. Jurinya tuh ada Ulpah Dwiyanti. Bener. Ada Iskak almarhum, Iya. ada Permadi, Bener. Komeng, Bang Komeng. ada Mas Akri juga. Iya. Tahu kita mah tuh. Wah, aku baru tahu. Gue selama ini nggak pernah tahu. Berarti sampai berapa besar? Masuk semifinal nggak? Apa? Tidak sampai berapa besar. 1 kali manggung sudah pulang ke Bandung. Manggung yang di Lebak Bulus. Lebak Bulus. Wah. Di situ. Iya. Karena waktu itu konsepnya, ini saya kayak Waktu itu udah sama Sule, udah SOS? Udah. Udah Ogi Oni? Ogi Oni, cuman ada tambahan. Waktu itu namanya bukan SOS. Apa? Ki Bujang, Komedi Bandung Janaka Group. Bareng Berempat. sama si Ahmad Kasir. Ini sebagai pembiaya waktu itu. Oh, produsernya yang modalin. Tapi ikut naik panggung. Ikut naik panggung, ongkos dia, tapi yang wae ngiluan gitu. iya. Akhirnya ikutan lah, tapi kalah. Kenapa nggak lolos? Kan sebelumnya udah pernah menang di Bandung. Apa masih kedaerahan? Pertama itu kedaerahan, itu dia tuh. terus yang kedua masih kikuk juga. Oke. Tapi kita pikir nggak apa-apa, kalah menang. Yang penting kita berusaha aja dulu. Bener, gitu. bener, Kan kita setuju. masih SMA, Setuju, walaupun nanti kita menang juga nanti ketahuan bohongnya. Kan bukan mahasiswa, kita nembak bikin nik mahasiswa. Bener-bener. Ini banyak banget yang kayak gitu. Waktu itu karena banyak yang mentok di umur karena syaratnya harus mahasiswa karena humor ala mahasiswa. Nah, itu. Banyak yang nembak KTP juga waktu Tapi itu. kita lolos waktu itu. Di administrasi lolos. Ya, lolos. Oh, ikut manggung pertama. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan. Kalian berbohong. Kalian SMA tapi ikutan komedi mahasiswa. Mahasiswa tidak Ya. baik ini. Sebaik-baiknya skill kamu, tapi kamu berbohong tidak akan lancar apapun. Jadi kuncinya adalah jujur. Jujur. Iya. Oke, nah gue juga ingat waktu itu tuh pertama di Lebak Bulus. Alhamdulillah masuk. Waktu itu kita dari IKIP itu ngirim 3 grup dan 3-3-nya masuk final. Tilu-tiluan lah. Tilu-tiluna. Cagur, Kelakar sama Gandes. Gandes itu grup cewek.
Karena memang waktu itu kita sampai malam persiapannya itu banyak gitu. Oh, gue baru tahu SOS ternyata ikut. Keren. Ikut, alhamdulillah. Nah, dari situ kita di TPRI sempet Lomba lagi atau? enggak punya program, Mang Denny. Jadi kita ngajuin proposal. Belum API nih ya? Belum. Oke. Ngajuin proposal. Nah, yang biayain tuh keluarganya si Ahmad itu. Yang Ahmad itu. Mbak Mang Rahayu. Bang Rahayu. Jadi kita itu tidak mendapatkan honor karena habis sama modal. Gitu. Karena kan latihan apa, Bener. kumpul, dibiayain. Udahlah, yang penting kita nggak dapat honor juga nggak apa-apa, tapi masuk TV. Oke. Oke, itu tayangnya setiap hari? Seminggu sekali. Oh, seminggu Seminggu sekali acara Humoria. Terus sempet juga yang Senin sampai Kamis itu acara Sobat-Sobat si Cepot bareng Pak Asep Truna. Terus ada beberapa lah gitu. Oke, Sunda juga temanya. Tapi bukan SOS, Kibujang Komedi Janaka Group. Oh. Nah, jadi SOS tuh jadi nempel pada waktu Nempel. itu. Tenang dulu, tenang. Gimana? Lu mau kemana? Gua ini calo, lu mau kemana? Tenang. Lu tanya dia mau kemana? Ngapain bau banget kata gue? Tanya, lu kemana? Lu mau kemana? Sampai tahun 97 pada waktu itu, akhirnya Oni mengundurkan diri dari grup SOS. Tadi dulu, Oni ikut API juga. Iya. Oh, setelah API nih? Sebelum. Oh, sebelum. Panjang sejarah saya sama pada ini. Panjang. Jadi sebelum ikut API, Oni sempat mundur? Sempat mundur, Oni. Oke, terus? Karena ada Kenapa? kecemburuan sosial. Karena si Ahmad ini selalu membawa tuh saya, Ogi, terpecah lah gitu. Akhirnya ada clash lah gitu kan. Clash yang akhirnya, terus Oni juga dia senangnya MC, dia banyak job sendiri, terus dia punya usaha sendiri. Akhirnya udahlah, saya mundur. Akhirnya mundurlah Oni. Nah, dari situ saya bergabung dengan grup Lapidut yang dulu pernah saya berapresiasi waktu SMP. Oh, Diambil Iya. sama mereka, dicoba. Karena tahu katanya Sule ternyata bisa ngelawak karena udah kenal dengan mereka kan. Iya. Kan saya main tamborin, kecrek gitu. Nah, akhirnya bergabunglah selama 6 tahun sampai 2005. Oke. Waktu API itu saya masih dengan Lapidut. Lapidut itu. Gitu. Ini terima kasih loh saya bisa membuka sejarah yang sebenarnya. Gitu. Keren. Nah, API itu 2005 2005. Berarti Kang Sule masih di Lapidut. Lapidut. Nah, tapi kenapa ikutnya gimana proses Oni balik Bisa lagi? jadi balik lagi? Sampai akhirnya manggung lagi. Oke. Yang pertama kali ngasih tahu ada API itu adalah Iki. Waktu itu umur 3 tahun atau 4 tahun kalau nggak salah. Iya. Karena Iki tahu bapaknya suka ngelawak. Ayah, sini. Katanya ada audisi di TPI. Audisi apa? Audisi lawak. Sok, ayah menang gerak. Gitu. Mikir saya. Oh ya udah, karena sudah sama Lapidut, akhirnya ngajak Mang Ucok, Mang Uci, Iya. sama Gondo waktu itu. Tapi berhubung umurnya udah tua, karena sampai 35 tahun waktu itu. Maksimal dibatasin ya. Wah gimana? Ajaklah Oni sama Ogi. Awalnya nggak mau mereka, Mang Denny. Wah ngus lah dek nanaonan mah capek-capek ke Jakarta. Bareto ge gagal. Nggak jadi apa-apa. Kata Iya, si iya. Oni itu. Nggak apa-apa, mendingan kita berusaha lah. Ini ada waktu sebulan, yuk kita latihan. Latihan lah sebulan. Oke, nah yang Lapidut yang 2 ini akhirnya sadar. Ya. Oh, udah nggak masuk nih. Nggak waktu masuk. umur. Akhirnya diomongin lah, diobrolin. Oke, akhirnya SOS daftar. SOS daftar lah di situ. Alhamdulillah dari sekian puluh ribu yang masuk cuman SOS. Dari Bandung. Iya dari Bandung itu. Oke. Cuman SOS dan alhamdulillah ajakan saya memberikan semangat untuk teman-teman gitu. Nggak sia-sia lah saya mengajak, pastilah ayo semangat lah pastilah gitu. Dan waktu itu finalnya SOS, Bajai, satu lagi? Limau. Iya. Dan OS juara pertama. Juara pertama. Alhamdulillah. Dan itu yang mulai orang kenal Kang Sule ya. Ya. Dan baru dapat acara lawak pertama OVJ. Sebelumnya OKB dulu. Oh, OKB yang Bareng di- sama Rapi, Trans 7. Oh, Trans 7 juga. Ya, baru ada OPJ. Oh. Gitu. Nah, waktu di API itu ada juga saya juara PAP. Pelawak API favorit. Waktu itu dapat 15 juta waktu itu alhamdulillah. Iya. Iya. Pelawak emang. API favorit. Oh, maksudnya Yang ngelawak sendiri, oh perorangan, kalau sekarang kayak stand up-nya. stand up lah gitu. Oh, dulu ada juga itu. Ada. Saya perwakilan dari SOS, pilihan dari TPI waktu itu. Dan saya alhamdulillah menang waktu itu. Oke. Gitu. Nah, baru dapat acara
komedi full di OVJ. Masih di TPI waktu TPI. itu, komedi putar. Komedi putar. Oh, yang acara sahur ya kita. Acara sahur bareng sama Wendy. Itu AA sama Dede tuh waktu itu lagi rame. Cuman nggak se-booming waktu di OPJ. OPJ. Emang pas booming-boomingnya OPJ tahun 2009 2009 sampai 2014. 2014. 6 tahun lah. 6 tahun. Itu luar biasa ngetopnya Opera Vanjapa saat itu. Ya, saat itu. Pertama mungkin komedi yang roadshow mungkin cuman OVJ ya pada waktu itu. Menurut Kang Sule apa dulu yang membuat OVJ besar, booming banget? Kalau menurut saya pertama kesolidan daripada pemain, terus yang kedua kita bebas untuk berekspresi. Ada salah satu figur yaitu Ayah Sambodo. Ayah Sam, ya. Yang dia tuh yang selalu kalau misalkan ini harus gini, udah terserah, udah biarin Sule main aja, udah nggak usah diatur-atur. Nah, itu Sambodo yang selalu menyemangatin. Yang penting lucu, ceritamu nyambung kayak mau kagak kayak terserah mereka mau bikin cerita apa. Itu Sambodo yang membuat besar itu sebetulnya Sambodo. Kalau menurut saya ya. Iya. Karena dia salah satu figur yang ngemong sama anak-anak kalau ada masalah kumpulin, apa masalahnya ini selalu support dan yang lain-lain. Itu Sambodo itu. Oh, Ayah Sam ya? Ayah Sam. Oke. Masih ada sekarang di Trans 7 Kolom. Bener. Nah, Kang Sule tuh masuk ke OVJ gimana ceritanya? Dari awal atau gimana? Sebetulnya yang main OPJ itu Bang Komeng. Oh, awalnya Bang OVJ itu Bang Komeng? Bang Komeng. Tapi sebelumnya awal castingnya itu yang jadi dalang bukan Pak Arto. Saya yang tahu. Makasih ini diundang, bisa menjelaskan semuanya. Jadi dalang pertama tuh siapa di OVJ? Yang pertama casting, saya tuh asisten dalang, bukan pemain. Oh, dulu tuh ada asisten dalang? Ada, saya. Sindennya Rina. Oke, asisten dalang Kang Sule, sinden Rina. Dalangnya? Cak Lontong. Oh, Cak Lontong. Itu di kamera, bertiga saya tuh casting, saya gini-gini juga. Oh, berarti Kang Sule bener-bener dari awal? Awal banget. Saya jadi asisten dalang lah pokoknya mah. Mainlah. Udah beberapa kali kan bikin dummy itu. Akhirnya pas begitu bikin dummy-nya, kenapa Parto? Mungkin ada kebijakan yang lain. Ini kayaknya yang cocok Parto. Terus pemain juga kan ada pernah Wendy. Bener. Narji juga pernah. Yang waktu Wendy dipromotin itu dummy. OPJ itu. Yang Wendy ngambek sama Narji gara-gara diprosotin. Itu dummy yang kedua kalau nggak salah. Dummy yang ketiga itu dummy tayang Bang Komeng. Saya masih asisten dalang. Bang Komeng jadi wayang di depan. Jadi wayang. Oh, berarti Cak Lontong, Kang Sule, Bang Komeng di depan, Rina. Nah, terus pemain lainnya siapa tuh wayangnya? Wayangnya waktu itu ada Ajis. Oh, Ajis sudah dari awal juga. Andre belum ada, Nunung belum ada. Olga yang main. Itu tiga, Olga, Ajis, saya tuh. Yang dibully itu si Olga sama Ajis kadang-kadang. Nah, formasi itu bertahan berapa lama? Sampai berapa lama? Karena ada OKB, akhirnya Olga ditarik ke OKB untuk kekuatan program OKB. Bareng sama Raffi Ahmad. Waktu itu saya disuruh di OPJ waktu itu. Nah, sebelumnya saya asisten dalang yang main Bang Komeng bikin 2 episode. Nah, Bang Komeng kalau udah main kan, kalau pakai dalang, Bang Komeng kan nggak biasa kalau diatur-atur kayak begitu. Berhenti banget karakternya ya. Habis main, aturan lah. Gitu. Iya, karakternya, ya. Akhirnya setelah itu Bang Komeng mengundurkan diri. Oh, Bang Komeng mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Mungkin alasannya Bang Komeng ada program lain atau itu nggak tahu urusan mereka. Nah, akhirnya saya ditelepon lah sama Mbak Mita. Mbak Mita kenal gue. Bisa main nggak? Katanya. Bisa main apa? Main catur, saya bilang. Nggak, nih gantiin pemain wayang, nggak ada wayang. Oh ya, dengan senang hati. Itu karena kalau dari asisten dalang tuh kan diem, cuman ngangkutin barang, suruh sama Parto, Mbak ambil barang gitu. Oh gitu. Bagian gitu. Nah, makanya berkah ketika mungkin saya pikir Bang Komeng tuh sayang sama saya supaya saya main di situ. Gitu. Jadi maju ke depan. Makanya terima kasih Bang Komeng, karena Bang Komeng sempat ngomong gini, main atuh. Nah, kurang jadi asisten dalang wae gitu. Terus saya teh balas, nah saya nggak tahu. Itu saya yakin itu sayang Bang Komeng. Gitu. Nah, baru Kang Sule ke depan main jadi wayang. Baru pas main
pas begitu main itu waktu itu tentang keris emputan tular kalau nggak salah. Iya. Nah, saya tuh jadi sahabatnya si Olga. Si Ajis jadi emputan tularnya bikin besi. Nah, di situ chemistry kita nyambung. Lucu tuh bertiga tuh. Dibully tuh Olga berdua sama Ajis tuh. Iya. Gua mau berdua Olga sampai morot celana. Wah, habis-habisan lah di situ. Lucu tuh di situ. Teruslah berjalan kurang lebih ada 1 tahun lah sama Olga tuh, lumayan lama. Dan Olga tidak, waktu itu masih seminggu tuh 2 kali tayang Mang Denny, terus sampai 3 kali. Dalam seminggu tuh 3 kali. Oh, belum stripping ya? Belum stripping. Nah pas begitu mau stripping, Olga dipindahin ke OKB, barulah Pak Sambodo mencari pemain lain. Nah, muncul nama-nama. Muncul nama awalnya Peri Mariadi, terus Andre Taulani, pokoknya yang ganteng-ganteng lah. Iya. Nah dipilih dari semua. Kira-kira siapa le? Kata Sambodo tuh. Andre nih gampang dikibulin gitu. Awalnya gitu. Gampang dikibulin. Iya, karena kan dia tuh polos, pelongo awalnya tuh gitulah orangnya. Iya. Terus dia tuh gampang cair. Terus dia sering bertanya dan yang lain-lain gimana ya. Akhirnya terus lah situ. Oh, terus sosok Mbak Nunung? Mbak Nunung setelah Andre. Muncul Mbak Nunung, di situ belum ngompol. Nunung juga masih biasa lah gitu. Sini-sininya udah bocor semua karena udah tahu gimana-gimananya. Begitu ceritanya Mang Denny. Wah, baru denger gue. Nah, kalau Kang Sule tuh, kalau Andre itu berarti waktu itu di OVJ leadernya ya? Andre, apa Parto? Nah, ini justru yang unik, yang menarik dari mereka ya. Ajis, itu 1 tahun pertama, nama Ajis tuh menggelegar seperti halilintar yang ada di langit. Mendapatkan... Oh, yang melejitnya waktu itu? Ajis. Lucu banget emang dia? Lucu banget, karena yang paling dibully itu Ajis, paling disiksa tuh Ajis. Oh, iya. Ajis tuh nggak pernah ngomong sedikit pun. Datang siksa? Datang siksa, baru... ngomong apa lo? Udah siksa. Nama Ajis tuh melejit di situ. Nah, pas begitu muncul Andre tuh dia ACDC. Dia mancing bisa, jadi objek juga bisa. Andre juga abis-abisan dibikin jadi objek. Baru muncul Andre Sule dulu, Ajis Sule. Iya. Andre Sule. Jadi dibalik gitu. Supaya nggak bosan nih, Ajis terus. Iya. Akhirnya si Andre lah. Andre makanya cepat ya gitu ceritanya. Kalau Nunung mah dia mah hiasan pengharum ruangan yang apa ya namanya pengumplit lah. Iya. Karena kalau nggak ada Mami Nunung pun nggak jadi apa-apa. Kita tuh nggak keluar inspirasi itu kalau nggak ada Mami Nunung. Dan Mami Nunung dengan jam terbangnya bisa ngikutin. Bisa mancing. Iya. Dan kenapa begitu Mami Nunung masuk cepat? Karena pengalamannya jam terbangnya kemana-mana bisa masuk. Dan kita juga berani ngebully Mami Nunung. Nah disitulah kelogoan seorang senior lah. Iya. Kayak Parto juga habis disiksa kalau jadi dalang gitu. Bener, sampai dijatuh-jatuhin. Iya. Oke. Itulah ceritanya. Makasih loh ini diundang di sini. Luar biasa. Oke, nah sekarang berarti Kang Sule itu lebih sering sama Andre ya berdua. Iya. Sama Andre. Kenapa emang chemistry-nya kuat atau kemana? Setelah dari OVJ sama Andre lagi sekarang gitu. Gini ya, ini yang orang-orang nggak tahu ya, Mbak Denny. Kenapa sama Andre terus? Jadi pas begitu ketika OPJ, saya tuh habis kontrak. Oh, nah saya mau nanya itu maksud saya. Berarti Kang Sule tidak ada lagi di OVJ, waktu itu kontraknya selesai? Kontraknya selesai, 6 tahun waktu itu kontrak selesai. Dan sama ketika ditanya diperpanjang atau tidak, nggak diperpanjang. Sama ya udah kalau nggak diperpanjang. Tapi saya udah punya program talk show, gitu. Karena kan beda genre ya, beda genre. Nah, pas begitu saya sebelumnya juga Andre mendengarkan obrolan saya sama Pak Wisnu Tama waktu itu. Ini saya buka-bukaan aja ya di sini ya. Mantap. Nah, terus pas mana lu Le? Mau Pak Wisnu Tama? Ikut dong gua. Lu mah ngikut-ngikut mulu gitu kan. Gua di sini nggak ada temen nih gitu. Artinya Andre tuh kehilangan gua gitu. Lu beneran mau ikut sama gua? Ya, terus OPJ gimana? Ya nggak apa-apa, OPJ ini. Akhirnya baru 2 bulan OPJ bungkus kan. Jadi Andre untung mau ikut ke sini gitu. Dia mah hokinya oke. Hokinya bagus. Bener. Oh berarti setelah Kang Sule tidak diperpanjang,
OVJ-nya selesai. Selesai Oh kalau. berarti enggak setelah Kang Sule tidak berani nggak syuting, OVJ masih ada syuting? Masih ada. Oh masih ada. Masih ada tayang. Masih berjalan nggak ada Kang Sulenya? Tayang jam 5. Masih ada. Waktu itu saya di net itu BSW. Bukan sekedar wayang. Iya. Di situ. Oh. Nah, Andre kan udah ikut ini talk show, tapi pas kalau sahur dia di sana. Iya. Gitu. Ya mungkin nggak tahu ya. Andre nyaman. Ya saya juga nyaman sama Andre. Ya mungkin udah jalan Tuhan mungkin sama. Iya, dan sekarang semuanya jalan juga ya. Semuanya jalan. OVJ juga udah ada yang baru lagi. Yang udah baru lagi, Andre juga udah punya. Iya, dan Kang Sule juga memang semuanya tetap eksis, keren. Iya, tetap kita juga nggak lupa dengan hal sejarah. Benar. Saya bisa seperti ini ya karena OPJ juga, karena TPI juga, karena semuanya, karena senior juga dan yang lain-lain. Oke, nah Kang Sule buat teman-teman yang pengen jadi pelawak, apa masukan dari Kang Sule? Kalian harus pinter ngelawak ya. Ya iya dong, pasti. Pasti, maksudnya mulainya dari mana, gabung kemana gitu. Harus mencoba sih itu mah, harus mencoba dengan anekdot, ngobrol sama teman-teman gitu. Kalau saya kan tes marketnya gitu, kayak di sekolah, dapat adopsi anekdot, misalkan lucu nih sekolah. Bawain di sekolah. Sini ngumpul, punya cerita nih, lucu nih. Jadi kembangin lagi, dapat lagi, kembangin lagi, lucu nih. Udah 3 kali ketagihan tuh. Habis ketagihan, dongeng. Wish, tidak bisa gratis. Selawe. Nah, Selawe itu bayar 25 25. Jadi Iya. tes market sama teman-teman, samalah kayak stand up zaman sekarang mereka tes market, Iya, lain-lain. open mic istilahnya ya. Ya, dan jangan henti-hentinya belajar lah. Oke. Saya juga sampai sekarang masih belajar tentang hal apapun lah, apalagi di dunia komedi. Konsisten, terus banyak menggali, terus update apapun yang kayak misalkan lagi Instagram, saya mau nggak mau bikin Instagram supaya tahu, oh ternyata banyak inspirasi lawakan dari yang lain yang bisa kita adopsi. Terus TikTok, ikut saya mau apa. Nah itu harus update lah pelawak mah. Intinya mah ya banyak belajar lah, apresiasi, nonton itu lebih penting. Karena kalau saya nggak belajar langsung misalkan sama Kang Denny belajar ngelawak teh kumaha, karena susah menjelaskannya juga susah. Setuju. Jadi nonton, banyak apresiasi, harus berani, semangat itu. Itu dia. Dari Kang Sule keren banget. Sudah di kondisi sekarang dia masih belajar. Masih belajar saya sampai saat ini. Terus-terusan belajar ya. Terus sampai mati kita harus belajar. Karena belajar itu penting sekali. Mantap. Kang Sule, thank you udah berbagi. Terima kasih, Nah, mudah-mudahan Denny. itu menyenangkan semua Ya. teman-teman yang pengen banget tahu tentang sejarah lawaknya udah diceritain semua. Jangan lupa subscribe juga Sule Channel. Terima kasih. Sini ya. Oke. Terima kasih Kang Sule. Ya, terima Sampai kasih, ketemu. Bang Denny. Ada gue juga di channel Kang Sule. Oh iya, ada nanti pokoknya lihat di Sule Channel, saya on track rumahnya Kang Denny. Jadi suatu tempat yang nggak tahu, kita udah sisir. Bener. Lihat nanti ya. Thank you. Bye-bye.